Baik, selanjutnya, apakah suara saya masuk sebelumnya? Sudah masuk, Mbak. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai LKPD saya. Apakah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Mbak. Nah, mengenai LKPD saya, yang yaitu lembar kerja peserta didik berbasis CRT dan PJBL dengan topik yang saya ambil yaitu inovasi wirausaha kuliner tradisional Magelang berbasis bioteknologi dan pengawetan alami. LKPD ini merupakan mata pelajaran IPA di kelas 9. Dan di sini siswa itu awalnya akan ditampilkan mengenai pembuatan tape ketan khas Muntilan Gelang. Kemudian nanti siswa akan dikelompokkan berdasarkan hasil tes diagnostiknya dan satu kelompoknya berisi 5 orang. Untuk LKPD-nya, tujuan pembelajaran yang dilakukan yaitu yang pertama, peserta didik mampu menerapkan bioteknologi dan pengawetan alami pada makanan tradisional. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu merancang usaha kuliner khas Magelang dengan kemasan modern berbasis budaya lokal dan ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan karakter TIDAR, yaitu tangguh, integratif, dedikatif, aktif, dan responsif dalam pembelajaran. Nah, pada LKPD ini terdapat penguatan pendekatan nilai, yaitu yang pertama ada CRT, yaitu Culturally Responsive Teaching, yaitu mengangkat pangan lokal Magelang, yaitu antaranya ada getuk, selondok, tape ketan, ataupun tape singkong, dan lain sebagainya dan menggunakan identitas visual daerah seperti batik Magelang atau eh, Borobudur pada kemasan produknya. Kemudian untuk nilai tidaknya diintegrasikan ke dalam instruksi kerja di mana nanti ada mari responsif, wirausahawan tangguh, dan nilai mandiri oleh siswa pada lembar checklist karakter di akhir kegiatan. Kemudian untuk nilai sosialnya, yaitu dapat melatih gotong royong melalui pembagian tugas yang adil, diskusi kelompok untuk memecahkan masalah perajin lokal, dan komitmen untuk tidak saling mengandalkan, tapi bersama-sama mengerjakan permasalahan ini. Kemudian untuk nilai kewirausahaannya, yaitu mengajak siswa melakukan inovasi produk, merancang branding, yaitu nama, kemasan, sketsa logo, serta melakukan simulasi perhitungan hasil pembuatan dari produknya nanti, seperti itu. Harga jualnya, seperti itu. Kemudian yang pertama ada permasalahan. Permasalahan yang dipaparkan yaitu di mana kawasan Magelang, terutama di sekitar Candi Borobudur dan lereng Gunung Merbabu atau Merapi, memiliki kekayaan kuliner tradisional seperti getuk, tape singkong, ataupun tape ketan dan selondok. Kuliner ini merupakan warisan budaya turun-temurun, namun saat ini para perajin makanan tradisional mengeluh karena rendahnya daya simpan produk mereka, di mana produk ini tidak memiliki daya tahan yang lama, cepat basi, dan juga berjamun. Akibatnya, wisatawan lebih memilih membeli oleh-oleh camilan modern dari luar daerah yang menggunakan bahan pengawet sintetis atau kimia. Jika dibiarkan, eksistensi kuliner lokal Magelang ini dapat terancam punah. Untuk pertanyaan mendasarnya, nanti siswa akan melakukan mari responsif di mana mereka akan berdiskusi dan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, berdasarkan wacana di atas permasalahan itu, masalah sains dan masalah ekonomi budaya yang dihadapi oleh para perajin kuliner tradisional itu apa nanti akan dijawab oleh peserta didik berdasarkan permasalahan di atas. Kemudian peserta didik juga akan berdiskusi mengenai bagaimana konsep IPA yang ada di dalam permasalahan di atas seperti proses fermentasi yang steril atau penggunaan bahan pengawet atau kemasan alami seperti daun pisang atau besek dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Kemudian nanti siswa akan diminta untuk mendesain perencanaan proyek mereka. Sebagai wirausahawan muda yang tangguh dan menghargai budaya lokal, nanti siswa akan diminta untuk merancang proyek inovasi pangan yang mereka pilih. Mereka akan diminta untuk menentukan nama produk inovasi yang mereka pilih. Contohnya itu seperti getuk yang dibuat seperti keripik yang crispy atau kerupuk dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh yang lain yaitu tape gelato. Nah, kemudian selanjutnya
nanti siswa akan diminta untuk memberikan checklist pada salah satu konsep sains yang digunakan pada produk inovasi yang telah dipilih. Nanti ada mungkin bioteknologi konvensional atau pengawatan alami atau dari kemasan alami yang mereka pilih. Kemudian, siswa juga diminta untuk menentukan alat bahan yang digunakan untuk membuat proyek inovasi mereka. Kemudian, siswa juga diminta untuk membuat rancangan kemasan, yaitu nanti siswa diminta untuk menggambar logo produknya, unsur budaya lokal yang dimasukkan pada logo atau kemasan, misalnya gambar dari Candi Borobudur, kemudian ada motif batik atau gambar Gunung Tidar. Jadi itu sesuai kreativitas peserta didik. Nah, di bagian ini siswa diminta untuk menggambarkan logonya atau gambar dari kemasan tersebut. Nah, selanjutnya siswa juga diminta untuk menyusun jadwal proyek, bagaimana pekerjaan proyek ini dilakukan. Seperti nanti ada pembagian tugas siapa yang bertanggung jawab untuk membeli bahan baku atau menguji produknya, membuat produknya, kemudian ada yang mendesain kemasan dan ada yang melakukan finishing produk dan membuat rancangan mengenai pemasaran dari produk tersebut nantinya. Kemudian nanti siswa juga diminta untuk membuat target waktu di setiap aktivitas proyeknya. Ini untuk menunjukkan bahwa siswa itu memiliki sikap aktif dan kolaboratif. Kemudian selanjutnya ada bagian monitoring. Siswa diminta untuk menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, mikroorganisme apa yang nanti digunakan oleh siswa atau perubahan apa yang terjadi pada makanan atau inovasi yang mereka buat jika di dalamnya memang tidak ada eh, tadi mikroorganisme tidak ada, maka perubahan apa yang terjadi seperti itu konsep IPA-nya. Kemudian yang kedua, berapa perkiraan harga. Jadi nanti siswa diminta untuk menghitung modal awal bahan bakunya dan menghitung harga jualnya seperti itu. Yang terakhir ada menguji hasil. Nah, bagian ini siswa diminta untuk menjelaskan apa keunggulan dan manfaat dari produk inovasi mereka, serta diminta untuk membuat poster untuk mempromosikan produk tersebut. Nah, pada bagian evaluasi pengalaman itu ada dua, ada nanti refleksi kelompok dan juga refleksi untuk karakter nilai tidak. Siswa diminta untuk mencentang sikap yang tangguh, integratif, dedikatif, aktif, dan responsif beserta dengan alasannya. Kemudian pada refleksi kelompok, siswa juga diminta untuk menjawab eh, 5 pertanyaan. Yang pertama, apa konsep IPA yang dipelajari, kemudian manfaat pelajaran IPA pada budaya lokal, serta kesulitan atau hal-hal yang baru mereka ketahui dari pembelajaran kali ini. Nah, semua itu nanti juga akan dituangkan pada kesimpulan yang mereka dapatkan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.